kita akan membuat konten pembersihan mesin yang mudah dilakukan di rumah dan dengan alat-alat yang seadanya. Sederhana, ya kan? Biaya juga nggak begitu mahal. Rage on that beat, going crazy. Oke, kembali lagi dengan channel Gini Auto Detailing. Dan kali ini kita akan membuat konten pembersihan mesin yang mudah dilakukan di rumah dan dengan alat-alat yang seadanya seperti kuas, sabun colek, dan plastik atau kresek untuk menutupi bagian-bagian yang rawan terkena air. Kita bersama Mas Hadi ini talent untuk bagian eksekusi, ahli mesin dan interior khusus di sini. Juga begitu ahli ya. Bukan ya? Bukan ahlinya mesin saya. Tapi tahu lah Mas. Tahu dikit-dikit. Ini gimana Mas? Kenapa mesin itu harus dibersihkan, dirawat? Ya. Gini kita kan sebagai manusia harus bersih-bersih lah gitu. Oh iya. Lihat kotor ya apa namanya? Kita juga harus tahu sistem mesinnya itu kayak apa, ada olinya atau enggak, bocor atau enggak. Nah, itu wajib untuk membersihkan. Meskipun hal yang sepele jangan dianggap sepele. Terus jangan cuma menaiki mobil sewenang-wenang saja. Kita harus cek kondisi seperti mesin, dalamnya juga, bodi, itu juga penting. Ya, terus ini gimana Mas untuk alat-alat yang kita gunakan itu apa aja supaya penonton di rumah itu tahu? Untuk alat-alatnya kita menggunakan alat yang sederhana mungkin supaya bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Ya, sederhana. Ini ya Mas ya? Ya, ini karena air biasa untuk membilas dan sabun colek ini untuk menghilangkan noda oli, stempet atau semacamnya. Untuk masalah kerak-kerak otomatis kita nggak bisa karena ada obat tersendiri untuk kerak-kerak. Ya, khusus. Kalau ini Mas, untuk apa Mas ini? Nah, untuk kresek ini atau plastik ini untuk membungkus sistem kelistrikan kayak fuse atau sikring, terus yang berbagian-bagian yang berbau listrik, sensor, kita wajib untuk apa namanya bungkus supaya nggak kena air. Untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak kita inginkan. Maaf, terus agak berisik. Iya, yes, ini nih. Enak Oke ya Mas, ini. monggo dilanjut yang mana bagian yang perlu ditutup, yang tidak. Oke, kita sobek. Untuk yang mobil Avanza yang tipe 2006 ini agak lumayan apa namanya, kelistrikannya itu nggak sebegitu parah kayak mobil-mobil terbaru. Jadi yang kita tutupi yang fokus-fokus saja kayak sikring, terus dinamo ampere, sensor-sensor. Nah, ini kan nggak begitu rumit untuk bagian kelistrikan. Itu apa Mas buat ditutup itu Mas? Itu namanya kotak fuse atau kotak sikring. Nah, itu sangat penting banget. Sangat bahaya ya? Sangat penting supaya kita apa namanya bisa leluasa untuk membersihkan. Nah, sistem kelistrikan itu harus kita tutup. Ya, dinamo ampere juga, dinamo ampere itu sebenarnya itu nggak ditutupi juga Mbak, nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi kan usia dinamo ampere kan kita juga nggak tahu. Jadi untuk jaga-jaga ya? Ya buat antisipasi. Antisipasi. Nah ini yang penting tuh biasanya untuk mobil tua tuh hati-hati bagian sini.
Kenapa, bagian Mas? apa namanya itu fan belt itu biasanya kalau udah tua atau banyak oli kita bersihkan otomatis pasti bunyi, bunyi ya? pasti bunyi banyak sekali. Nah, Nah, itu apa, Mas? Nah, ini namanya sensor RPM atau sensor apa judulnya lali ya sebenarnya. Pokoknya ini nggak boleh kena air juga, sangat rawan sama ini juga sangat rawan. Nah, ini Nggak boleh kena air. Oke, tadi yang bagian ditutup itu sound bed apa, Mas? dinamo ampere, Oh, dinamo ampere. Sama ini apa, Mas? rumah sikring, Rumah sama soket-soket. nah Itu bagian mana lagi? ini juga penting, ini penggerak wiper atau dinamo wiper. Nah ini kalau kena air bisa terbakar atau bisa konsleting, sangat berbahaya. Bahaya sekali ya. Kalau untuk penutupan sendiri ada cara khusus atau tidak? Untuk tergantung jenis mobil juga. Setiap mobil itu punya karakteristik sendiri. Mobil tahun berapa, apa. Iya. Ini Itu apa, Mas Adi? ini kayak suit pintu yang ada di sini. Oh, itu. Yang menandakan di dalam itu indikator pintu ya biasanya itu ini suitnya. Tapi ini mungkin udah nggak berfungsi lagi. Udah waktunya ganti. Udah waktunya ganti. Nah, setelah ini apa lagi, Mas Adi ya? Nah, ini motor whisher atau dinamo whisher yang menyemprot itu yang pakai apa namanya? Pelembab apa jeneng kocol, gengsi kocol kan? Oh, Nah, iya. ini motor ada dua ini. Ini juga nggak bisa kena air. Kalau kena air itu sangat rawan atau lagi wisanya bisa mati. Ya ini, kejepolnya di sini. Atau bisa juga buntu pada selangnya. Mulai bersihkan dari pojokan kita, ratakan dari sini, tarik ke sana, terus ke atas. Bagian sini dulu ya. Ya, kita bagian sini. Yo, kan kamu nangkene baik. Oh, langkah awalnya Kita basahi terlebih dahulu. itu kita pakai sabun colek. Sabun colek ini. Ditutup, Mas. Iya. Kenapa ini nggak ditutup, Mas? Ya enggak setiap mobil itu sama. Ini Oh. kan mobil tahun tua tahun lama ya. Tahun lama. Nah, ini kan nggak ada fus atau sikirnya nempel di area sini. Yang ada di area kan di sini kayak R3 atau apa itu yang otomatis yang kayak Honda Jazz itu ada. Sikirnya wajib nempel di ditutup. sini, nah itu juga sangat berbahaya. Dan ini kan nggak ada, jadi kita nggak tutup. Jadi aman. Aman. Oke, setelah itu kita dilap langsung ya. Ya, setelah itu kita lap. Kenapa kita pakai lap? Soalnya bagi yang mobilnya jauh dekat air atau selang itu bisa kita pakai lap. Soalnya pakai selang juga itu bisa menimbulkan bahaya, Mas Adi ya. Betul. Jadi lebih aman pakai lap aja.
kita lap secara merata. Kalau nggak dilap secara rata, nanti takutnya itu mutih. Mutih itu sisa-sisanya dari sabun colek tadi. Sederhana, ya kan? Biaya juga nggak begitu mahal. Ini ada cara lain kah Mas Adi Ya. pakai sabun colek? Ada, kita biasanya itu pakai minyak gas atau pakai bensin, bisa pakai solar juga bisa. Ya untuk yang kayak gitu pakai bahan bakar itu yang kondisinya super parah. Kalau pakai sabun colek itu biasanya nggak bisa ngangkat noda-noda, nggak bisa ngangkat oli. Kita otomatis pakai bahan-bahan kimia yang kayak gitu. Tapi untuk dampaknya sendiri ada kan? Untuk dampaknya sendiri ya kita mengantisipasi supaya nggak kebakar aja. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih supaya nggak kebakar. Sistem bahan bakar mesin itu kan panas banget kalau udah nyala. Ya, kita bersihkan semaksimal bersih mungkin supaya nggak ada kebakaran di area situ. Jadi setelah kita bersihkan langsung kita lap ya? Ya Untuk betul. antisipasi terjadinya kebakaran. Ya itu biasanya kita cuci basah juga. Ya, ini kan nggak kita cuci basah, minimalis air, minimalis biaya, Dan bisa dilakukan di dan bisa rumah. dilakukan. Oke lah, ini kan yang pakai sabun colek lah. Untuk yang kerak-kerak kayak gini yang membandel, nah itu butuh bahan kimia yang khusus untuk merontokkan. Jadi untuk yang sabun colek itu nggak bisa. Sabun colek itu bisanya untuk menghilangkan sama membersihkan noda-noda yang agak lumayan membandel. Tapi nggak bisa ngangkat noda-noda yang kayak kerak, ya kayak semacam ini. Ini sangat dalam. Nah, harus pakai bahan kimia. Nah, untuk bahan kimia yang kita pakai itu biasa itu pakai Draghiser, produknya dari Maguire. Nah, kayak gini nanti bisa hilang, bisa rontok. Nah, ini kan lumayan tebel. Kalau pakai sabun colek itu nggak bisa ngangkat. Oke, untuk konten hari ini kita cukup sekian dulu. Konten kali ini kita cara membersihkan mesin di rumah dengan alat seadanya seperti sabun colek, kuas, dan air, dan ditambah lap lagi. Tetapi untuk pembersihan pakai alat-alat sederhana ini kurang maksimal menurut saya. Soalnya di mesin kan banyak noda-noda yang membandel. Nah, bagi kalian punya dana Yang lumayan. naik sedikit, bisa pakai atau bisa dibawa ke tempat cuci mobil yang ada cuci mesinnya juga, lebih aman juga nanti. Kalau kalian kalau kalian punya dana yang lebih, bisa disalon juga supaya hasilnya lebih efektif.
dan mesinnya tambah bersih dan sekaligus aman juga untuk mesin, bisa dipastikan. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sekian dan terima kasih.